Di kamar mayat ada mayat wanita menghilang. Satpam terkejut dan memeriksanya. Saat ini ada bayangan hitam melewatinya. Satpam merasakan keanehan dan mengikutinya. Alhasil mayat yang hilang tadi terbaring di lift. Satpam melihat pintu lift yang tertutup. Dia bingung siapa yang melakukannya. Satpam segera lapor polisi. Saat menutup telepon, pintu lift terbuka. Mayat tadi menghilang. Di malam hari melihat hantu, Satpam yang terkejut segera keluar dari kamar mayat. Kebetulan Satpam baru keluar, langsung ditabrak oleh satu mobil. Satpam segera dikirim ke UGD. Polisi setelah mendapat info Satpam mengecek ke TKP, mayat wanita itu memang hilang. Mayat ini adalah orang kaya. Sore ini baru meninggal, masih segar. Suami orang kaya itu guru kimia. Lebih kecil 20 tahun dari istrinya. Ini adalah cinta sejati. Tapi pria yang baru saja kehilangan istri sedang bersama satu wanita. Saat dia menerima panggilan polisi, pria ini jelas panik. Mayat yang baik-baik saja kok menghilang. Dia segera ke kamar mayat. Polisi dulu menanyakan beberapa hal tentang masalah kematian orang kaya ini. Pria dengan tenang menjelaskan situasinya. Polisi menatapnya merasakan keanehan. Pria yang baru kehilangan istrinya, mengapa sangat santai? Polisi kemudian bertanya tentang keadaan pribadi orang kaya itu. Alhasil pria ini tidak bisa menjawabnya. Dia sama sekali tidak tahu keadaannya. Tepatnya sama sekali tidak peduli. Karena dia tidak mencintainya. Yang dia sukai adalah wanita ramping cantik. Lagi pula orang kaya itu sudah mati, tidak menemukan mayat juga tidak peduli. Dia ingin pergi tapi ditahan polisi. Saat dua orang berbicara, lampu lorong berkedip sebentar. Kemudian kamar mayat itu menjadi gelap. Lalu ada suara datang. Pria itu terkejut, dia mengikuti suara ke kamar mayat. Tempat letak mayat wanita itu muncul satu kotak. Pria ingin membuka dan menelitinya. Dalamnya ada barang wanita itu. Anehnya ada satu kantong kosong. Barang di dalamnya hilang. Saat dia bingung ada suara bak. Lemari di kamar mayat terbuka sendiri. Pria berjalan ke sana. Dalamnya ternyata adalah obat. Pria mengambil obat dengan gemetaran karena obat ini adalah miliknya. Di sore ini, dia memasukkan obat ini ke anggur istri, menyamarkan kematian istrinya. Dialah yang membunuh istrinya. Tapi obat ini kenapa bisa muncul di sini? Belum mengerti dan lampu sudah terang. Dia segera menyimpan obat itu. Saat ini polisi juga masuk. Polisi sadar HP di kantong menghilang. Curiga prialah yang mengambilnya. Jadi menyuruhnya keluarkannya. Pria mengeluarkan semua barang di kantong. Tentunya tidak mengeluarkan obat itu. Polisi merasa aneh, langsung mengecek badan pria itu. Kebetulan menemukan obat itu. Pria berkata obat ini dipungut. Mau bohong sama siapa? Polisi sangat curiga dialah yang membunuhnya. Jadi perintahkan dia untuk tinggal dan diperiksa. Pria dengan tidak berdaya mencuci muka di toilet. Hal aneh terjadi lagi. Jendela terbuka sendiri, sampingnya ada surat. Isinya adalah undangan pesta dansa. Malam itu dia dan istrinya ke pesta dansa. Pestanya selesai, wanita lain mengiriminya pesan. Isi pesan itu muncul di undangan ini. Apakah malam itu istrinya sudah tahu dia dan wanita lain itu? Lalu menuliskan isinya ke undangan untuk balas dendam. Tapi ini artinya istrinya belum meninggal. Dia semakin pikir semakin panik. Saat panik dia menyobek undangan dan buang ke toilet. Ingin menghapus bukti. Siapa sangka toilet rusak. Polisi kebetulan masuk. Saat panik, pria terpaksa mengambil dan memakan kertas itu. Berhasil menghapus bukti, tapi masalah belum selesai. Orang itu berjalan ke lift. Hal aneh terjadi lagi. Lift tiba-tiba rusak. Pintu lift terbuka. Alat di lorong itu terus semprotkan air. Orang itu hanya bisa keluar dengan baju basah. Saat ini wanita cantik itu telepon. Pria bersembunyi di kamar dan mengangkat. Saat berbicara, tiba-tiba melihat satu kertas, atasnya berisikan nama dan alamat wanita cantik itu. Dia bergidik ngeri. Saat ini, istri yang meninggal menatapnya di belakang. Pria terkejut sampai hampir pingsan. Untungnya air berhenti. Polisi ada di depan pintu. Dia mengambil HP pria.
Pria sekejap menghapus riwayat panggilan. Polisi tidak menyadari wanita cantik, tapi polisi yakin pria adalah pembunuh. Jadi menguncinya. Di sini semua polisi mencari mayat hilang, dan pria tetap menemukan hal aneh. Jendela yang tertutup rapat terbuka. Di jendela itu ada anggur orang kaya itu. Saat yang sama, istri yang meninggal muncul di belakangnya. Pria terkejut, sekujur tubuh berkeringat. Saat ini telepon berbunyi. Saat pria mencari suaranya menemukan kamar mayat. Di dalamnya penuh mayat. Pria itu masuk. Suara telepon dari karung mayat. Pria dengan kuat tapi takut membuka resleting. Keluarkan telepon, di layar bertuliskan istrinya menelepon. Saat dia angkat, langsung dimatikan. Pria melihat riwayat panggilan, semua yang tidak diangkat adalah dari orang kaya. Pria menelepon kembali, yang angkat pelayan. Pelayan berkata dia di toilet menemukan telepon, tapi istrinya itu sore ini mati. Ini sebenarnya ada apa? Lalu pria dipanggil polisi lagi. Polisi menemukan istrinya sudah tahu pria ini selingkuh, sudah ada surat cerai, sudah menyiapkan warisan. Polisi curiga motif pria membunuhnya untuk mendapatkan uang orang kaya. Pria sama sekali tidak membalas polisi. Yang dia pikirkan adalah istrinya ternyata dari awal sudah tahu dia selingkuh. Tujuan akhir mungkin bukan balas dendam ke dirinya, melainkan balas dendam ke wanita cantik itu. Pria menebaknya dengan benar. Saat ini wanita cantik ini menerima dokumen, dalamnya adalah foto berkencan mereka. Juga ada rekam suara rencana pembunuhan. Pria yang menerima panggilan wanita mulai panik. Dia pastikan istrinya tidak mati dan balas dendam. Jadi dia menyuruh wanita cantik sembunyi. Wanita baru keluar pintu langsung ditabrak. Pria di telepon terus memanggil namanya, tapi tidak ada balasan. Dia panik ingin selamatkannya, tapi ditahan polisi. Pria terus memberontak dan dia dipukul. Saat dia bangun sudah hari kedua. Pria khawatir keamanan wanita cantik, jadi inisiatif mengaku dialah pembunuhnya. Dia mengatakan semua kejadian aneh kemarin. Dia pastikan istrinya tidak mati, tapi polisi menyadari jejak kaki yang mencuri mayat adalah dari sepatu di bagasi pria. Yang artinya pria inilah yang mencuri mayat. Satpam yang kecelakaan itu berkata, malam di mana mayat menghilang ada orang ambil pistol ingin menembaknya. Pistol itu ditemukan di kamar pria. Mengenai wanita cantik, sama sekali tidak ada orang ini. Alamat wanita cantik yang diberikan pria adalah rumah yang sudah lama kosong. Melalui hal tadi, polisi merasa wanita cantik itu halusinasi dari pria untuk membuat alasan pembunuhan yang bagus. Tapi pria kekeh istrinya tidak mati. Ini semua adalah rencana istrinya. Dengan cepat pria tertampar. Mayat istri sudah ketemu. Dia tidak percaya apa yang baru dia alami. Apakah halusinasi? Dia lepas dari tahanan polisi dan kabur. Saat berlari, kaki pria tiba-tiba lemas dan jatuh. Saat ini polisi terkejar mengatakan kebenaran dari hal aneh ini. Dia membuat mayat istri. Semuanya itu dia yang melakukannya. Ternyata beberapa tahun lalu dia dan istri pernah menabrak mati satu orang tabrak lari. Orang itu adalah istri polisi. Mengenai wanita cantik bukan halusinasi. Dia adalah anak polisi. Demi balas dendam kerjasama dengan putrinya memikat pria untuk bunuh istrinya. Lalu bersamanya membuat mayat palsu istrinya. Dan kedua kaki pria lemas karena pada saat masuk ke kamar mayat, putri itu di gelas anggur itu menaruh obat yang untuk meracuni istrinya. Celakai orang lain sama dengan celakai diri sendiri. Akhirnya dia dengan cara ini meninggal. Saat menonton film ini, di otak penuh tanda tanya. Saat film selesai, semua tanda tanya baru terjawab.